Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Endang Zakaria dengan NIM 312310140. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang metode SAW atau Simple Additive Awakening. Jadi metode SAW adalah salah satu metode dalam sistem pengambil keputusan di mana bentuk akhirnya yaitu perankingan atau mencari yang terbaik teratas dari suatu kasus yang ingin kita angkat. Lalu metode SAW sering juga dikenal dengan istilah metode penjumlahan berbobot, karena memang proses penentuan preferensinya adalah dengan cara mengalihkan dan menjumlahkan, yaitu mengalihkan dengan bobot, lalu setelah itu menjumlahkan dengan kriteria-kriteria lainnya. Konsep dasar SAW adalah mencari penjumlahan terbobot dari rating kinerja pada setiap alternatif pada semua atribut. Lalu metode SAW ini mengharuskan pembuat keputusan menentukan bobot bagi setiap atribut. Skor total untuk alternatif diperoleh dengan menjumlahkan seluruh hasil perkalian antara rating yang dapat dibandingkan lintas atribut dan bobot tiap atribut. Rating tiap atribut haruslah bebas dimensi, dalam arti telah melewati proses normalisasi matriks sebelumnya. Selanjutnya ada langkah penyelesaian SAW, yaitu yang pertama yaitu menentukan kriteria-kriteria dan nilai bobot kriteria yang akan dijadikan acuan dalam pengambil keputusan, yaitu CI, di mana total bobot sama dengan 1. Jadi sebelum kita menentukan rankingan, yang perlu diperhatikan yaitu kriterianya. Dimaksud kriteria itu kriteria yang akan kita angkat, di mana total bobot harus sama dengan 1. Dari mana angka 1? Di sini adalah angka 1 di sini adalah mutlak dari ahli atau pakar dan merupakan rumus yang paten yang sudah ada dan tidak boleh melebihi dari 1. Yang nomor 2 yaitu menentukan rating kecocokan setiap alternatif pada setiap kriteria. Langkah penyelesaian SAW sebagai berikut. Normalisasi metrik berdasarkan persamaan yang disesuaikan dengan jenis atribut keuntungan ataupun atribut biaya, sehingga diperbobot matriks ternormalisasi R, di mana rumusnya yaitu jika kita mencari benefit, nilai yang kita ingin normalisasi dibagi dengan nilai maksimal atau nilai paling tinggi dari nilai tersebut. Dan jika kita ingin mencari cost, maka nilai min atau yang paling terendah dibagi dengan nilai yang ingin kita normalisasi. Selanjutnya ada preferensi, yaitu hasil akhir yang diperoleh dari proses perankingan, yaitu penjumlahan dari perkalian matriks ternormalisasi R dengan vektor bobot sehingga diperoleh nilai terbesar yang dipilih alternatif terbaik. Baik, ini adalah soal ujian tengah semester dari mata kuliah Sistem Pendukung Keputusan. Dengan studi kasus, ada sebuah perusahaan retail ingin memilih 2 dari 4 calon supplier bahan baku terbaik untuk produk utamanya. Dalam pemilihan supplier tersebut, ada unsur yang harus dipertimbangkan agar kegiatan pemasokan berjalan lancar dan efisien. Sang manajer logistik perusahaan memutuskan menggunakan SAW atau Simple Additive Awakening untuk mengevaluasi dan memilih supplier terbaik berdasarkan 5 kriteria utama. Dengan data di bawah ini, tentukan supplier terbaik dengan menggunakan metode SAW. Bisa lihat pada tabel ini, di sini sudah ada datanya dengan kriteria harga per unit, kualitas produk, kecepatan pengiriman, kemudahan komunikasi, dan jarak ke lokasi pabrik. Berikut dengan tipenya, yaitu cost benefit, sudah terisi. Selanjutnya pada tabel bawahnya ada nilai yang sudah diisi
sudah ada datanya. Berikut dengan nilai kriteria bobot masing-masing tersebut. Dan di sini sudah 1 ya teman-teman. Berarti sudah benar atau sudah mutlak. Baik, data tersebut kita akan pindahkan pada Excel untuk mengetahui mana yang terbaik dengan metode SAW. Oke, data tersebut sebelumnya sudah saya pindahkan. Dimana kriterianya ada harga per unit, kualitas produk, kecepatan pengiriman, kemudahan komunikasi, lalu jarak ke lokasi pabrik. Dengan kode yang sesuai dengan C1, C2, C3, C4, C5. Dan bobotnya sudah saya pindahkan ya teman-teman. Di sini kan sudah ada bobotnya. Ini kan sudah ada bobotnya. Sudah terisi. Data ini kita pindahkan. Kita pindahkan pada Excel-nya, yaitu 0,25, 0,2, 0,2, 0,15 dan 0,2. Jumlahnya atau hasilnya itu 1. Dan kepentingannya juga sudah diisi karena pada datanya juga sudah ada. Ini ya teman-teman, itu karena harga sudah pasti, cost, kualitas produk sudah pasti juga, benefit, kecepatan pengiriman juga cost, kemudahan komunikasi benefit, jarak ke lokasi pabrik cost, dan nilai alternatifnya juga sudah saya pindahkan. Dari sini, dari tabel ini. Maka langkah yang pertama kita lakukan adalah untuk mencari pembaginya ya. Pembagi dari harga per unit sudah pasti cost ya teman-teman. Berarti cost dari data ini atau nilai yang paling rendah yaitu 9.400. Maka kita akan tambahkan pada kolom pembagi ini ya teman-teman. Selanjutnya pada data ini dari data tabel ini kita akan mencari benefit dari kualitas produk. Maka kalau benefit yaitu data yang paling tinggi, sehingga data yang paling tinggi dari tabel ini yaitu 9. Kita tambahkan pada pembagi. Selanjutnya cost, seperti yang sebelumnya, cost adalah data yang paling rendah. Di sini data yang paling rendah yaitu 2. Kita bisa tambahkan. Dan benefit sudah sebelumnya, data yang paling tinggi kita langsung tambahkan saja biar mempercepat. Kita tambahkan 8. Selanjutnya ini adalah cost, berarti nilai yang paling rendah yaitu 30. Oke, kita sudah mengisi semua pembagi. Selanjutnya kita akan mencari normalisasi pada setiap calon supplier. Bagaimana cara normalisasi? Kita bisa lihat rumus pada
samping, yaitu jika kita mencari normalisasi, jika kita mencari benefit, maka nilai yang ini normalisasi dibagi dengan nilai maksimal. Jadi nilai yang ingin kita normalisasi dibagi nilai yang paling tinggi atau nilai maksimal pada tabel atau data yang sudah kita buat. Dan kalau kita mencari cost, nilai yang paling kecil atau min dari data lalu dibagi dengan nilai yang ingin dinormalisasi. Oke, langsung saja kita akan terapkan pada rumusnya, yaitu kita ketik sama dengan nilai paling rendah yaitu 9.400 dibagi nilai yang ada pada S1 yaitu 9.500. Maka hasilnya yaitu 0,989. Oke, teman-teman, kita akan menggunakan cara cepat agar data tersebut bisa langsung di copy pada kolom selanjutnya dengan cara menambahkan F4 pada kolom D22 karena pembaginya sama yaitu 9.400 ya teman-teman. Maka kita langsung kunci dengan F4 agar data tersebut tidak berubah karena pembaginya sama. Akan muncul logo dolar ya teman-teman. Kita langsung pencet saja enter. Selanjutnya data pada kolom ini kita tarik ke bawah agar sama. Nah, maka akan muncul otomatis hasilnya. Selanjutnya kita akan mencari benefit, nilai yang paling kecil dibagi dengan nilai yang paling besar. Oke, hasilnya sudah muncul teman-teman. Selanjutnya kita akan lakukan yang sama. Bedanya dengan cost, kita akan mengunci pada bagian yang terkecil. Di sini yang bagian terkecil yaitu pada kolom E22. Selanjutnya bisa kita tarik. Bedanya dengan benefit yaitu kita mengunci pada yang pertama. Nah, kalau yang cost itu yang pertama, dan yang benefit kita akan mengunci pada data yang keduanya. Setelah itu bisa kita langsung tarik ke bawah. Nah, sudah munculnya teman-teman. Ini insya Allah sudah benar datanya karena tidak melebihi dari 1 jumlah bobotnya, berarti sudah benar ya teman-teman. Selanjutnya yang cost, kita lakukan hal yang sama pada bagian normalisasinya, sama dengan kolom yang ini ya teman-teman. Oke, untuk bagian normalisasi sudah terisi semua dan semuanya tidak lebih dari 1 ya teman-teman. Berarti data ini sudah benar. Kemudian kita akan mencari preferensinya atau mencari nilai preferensi. Kita akan mencari nilai referensinya, yaitu hasil akhir yang diperoleh dari proses perangkaian, yaitu penjumlahan dari perkalian matriks ternormalisasi R dengan faktor bobot, sehingga diperoleh nilai terbesar yang pilih sebagai alternatif terbaik. Coba kita aplikasikan pada data yang sudah ada. Jadi nilai S1 bobotnya kan sudah terisi, yaitu
0,2, 5, 0,2, 0,2, 15, dan 0,2. Jadi nilai normalisasi ini kita kalikan dengan nilai bobot ini. Langsung saja. Nilai bobot harga per unit dikalikan dengan nilai normalisasi pada S1 ini. Lalu kalau sudah, kita akan tambahkan dengan data selanjutnya, yaitu nilai bobot kualitas produk dikalikan dengan nilai normalisasinya. Lakukan hal yang sama pada kolom selanjutnya. Harusnya sudah benar ya teman, karena ini tidak melebihi dengan bobotnya, yaitu maksimal angkanya 1. Oke, kita lakukan hal yang sama pada kolom selanjutnya, atau kolom yang kedua. Nilai bobot harga per unit dikalikan dengan nilai normalisasi S2 atau supplier yang kedua. Kemudian ditambahkan ya, tambah, lalu nilai bobot kualitas produk. Jangan lupa menambahkan buka kurung ya teman-teman, agar datanya tidak error. Selanjutnya pada nilai bobot kualitas produk dikalikan dengan nilai normalisasi yang kedua. Jadi intinya kita akan mengalihkan ini nilai bobot pada normalisasi yang kedua. Lakukan hal yang sama berulang kali ya teman-teman, agar hasilnya bisa kita ketahui.
Oke, hasil yang sudah muncul ya teman-teman, yaitu hasilnya 0,9663. Seharusnya sudah benar ya, karena tidak melebihi dari angka 1. Oke, sudah muncul ya teman-teman. Hasilnya yaitu 0,8485. Ini seharusnya sudah benar ya, karena tidak melebihi dari 1. Selanjutnya kita akan menentukan hasilnya atau menentukan ranking dari supplier tersebut, manakah yang paling tinggi dan yang paling terendah. Dan menurut soal atau pada soalnya kita mencari dua supplier bahan baku terbaik pada produk utamanya. Oke, maka kita akan mencari hasilnya, yaitu 2 supplier paling terbaik dengan cari ranking dengan rumus sama dengan rank di S1 atau supplier 1 dan kemudian referensinya yaitu keempat tabel ini. Lalu kita akan menaruh angka 0 atau false agar data tersebut akurat, tidak ada kesalahan. Kemudian enter, maka hasilnya muncul yaitu ranking ketiga. Agar lebih mudah, kita akan menggunakan cara cepat untuk mengcopy pada kolom-kolom selanjutnya dengan cara yaitu melakukan penguncian pada tabel referensinya, yaitu pada kotak tabel ini, keempat kotak tabel ini, dengan cara yang di D1 sampai D4 kita akan kunci dengan cara menggunakan F4. Kemudian enter. Selanjutnya kita akan tarik ke bawah, maka hasilnya muncul ya teman-teman. Jadi dari soal ini, berikut dari data ini, calon supplier yang paling terbaik atau 2 yang terbaik dari keempat supplier ini yaitu supplier kedua dan supplier keempat. Yang pertama supplier kedua karena ini rankingnya 1, dan yang kedua adalah supplier keempat. Nah, kita bisa tambahkan pada kolom ini dengan menggunakan indeks, match, rank dari data ini. Kita bisa tambahkan. Jadi kita sudah menjawab soal ujian tengah semester ini dari mata kuliah Sistem Pendukung Keputusan dari keempat supplier bahan baku terbaik untuk perusahaan. Yang pertama yang terbaik yaitu supplier kedua dan supplier keempat. Oke teman-teman, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.